Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus BKMM DMI Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati para dewan juri yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan malaikat dari cahaya, setan dari api neraka, manusia dari tanah liat, dan aku dari tulang rusukmu, kamu. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai beliaunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalifatun Ahliya, saya perwakilan dari Lengkong. Saya akan sedikit membahas tentang pentingnya peranan perempuan di dalam rumah tangga. Pentingnya keberadaan seorang perempuan di sebuah rumah. Kadang keberadaan perempuan kepada seorang ibu itu sering diremehkan oleh orang-orang, terutama para kaum laki-laki ini. Kerjaannya enak, kerjaannya mudah, tidak ngapa-ngapain, tidak mencangkul. Tapi sebenarnya pekerjaan seorang perempuan itu sangatlah berat. Kenapa? Karena yang pertama, perempuan itu bertugas menjadi guru pertama kali bagi anak-anak mereka. Guru yang setiap harinya mengajari anak-anak mereka untuk berkembang. Anak-anak kita ini, Pak, Bu, gak langsung bisa sekolah itu, gak langsung bisa langsung memiliki ilmu dari sekolah itu, gak langsung bisa. Kita dulu yang memperkenalkan kepada anak-anak kita ini, oh ini loh pulpen, oh ini loh buku. Bahkan ayahnya sendiri tuh, Pak, dia itu tahu ayahnya itu, bisa menyebut ayah itu berkat ibunya. Digendong sore-sore, diajari, itu ayah, anaknya Yahya, gitu. Itu diajarkan dari ibu kepada anak, Pak. Tidak mungkin ayah pulang-pulang itu sudah tahu-tahu anak sudah bisa manggil ayah, tahu-tahu anak itu sudah bisa berjalan, tahu-tahu anak itu sudah bisa melakukan sesuatu hal yang baru di setiap perkembangannya. Bahkan ada para ulama, ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa wanita itu adalah tiangnya negara. Kenapa disebut tiangnya negara? Karena di tangan wanita lah, di tangan ibu ini, itu perkembangan kecerdasan anak itu disematkan. Ibu yang biasa, anak ini kurang begitu pintar, diajari setiap malam. Anaknya pulang dengan nilai yang jelek, diajari setiap malam. Bapak itu tahu-tahu sudah nerima rapot, nilainya bagus 95, itu setiap malam ibunya yang stres, Pak, Bu. Itu tidak mudah, Pak, mengajari anak-anak, memberikan ilmu kepada anak-anak, itu tidak mudah. Apalagi di zaman sekarang ini, Pak, semuanya serba gadget, semuanya serba elektronik. Kita sebagai ibu kalau kalah dengan mereka, kalau otak kita tidak berkembang sesuai zamannya, kita yang akan diajari, kita yang akan ditindas oleh anak-anak kita. Karena zaman sudah berubah, Pak. Kita harus mengikuti perkembangan anak-anak ini, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Susah sekali, Pak, menjadi seorang ibu itu, apalagi menjadi guru untuk anak-anak kita itu. Seringkali kita ini malah dianggap galak, malah dianggap cerewet, bawel kepada anak-anak kita. Kadang anak kita itu lebih respect kepada ayahnya karena ayahnya ini
tidak galak, tidak bawel kayak ibunya, padahal di dalam kebawelan itu Pak Bu ada ilmu yang disematkan, ada ilmu, ada apa ya, ada ilmu, ada kebaikan yang disertakan di omelan-omelan, di kebawelan-kebawelan itu. Selain peranan perempuan ini menjadi guru, menjadi madrasah bagi anak-anaknya Pak, perempuan ini juga berperan sebagai orang yang melindunginya suaminya, orang yang melindungi suaminya. Kenapa suami perlu dilindungi? Suami kan kuat, suami hebat, suami bisa kerja keras, kok harus dilindungi perempuan? Benar Pak, laki-laki itu memang kuat, memang strong dalam bekerja, tapi untuk masalah hati kuat perempuan Pak. Perempuan itu bisa dimadu 4, itu bisa ada Pak. Tapi laki-laki, kalau lihat perempuannya lagi chatan sama teman-temannya laki-laki, langsung meledak-ledak. Dalam urusan kuat mental masih kalah laki-laki Pak. Kalau kuat secara fisik top memang laki-laki, tapi kalau mental lebih bagusnya perempuan. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuknya laki-laki. Tulang rusuk itu melindungi yang benyek-benyek, yang lembut-lembut dari suami, melindungi jantung, melindungi organ-organ yang penting dalam tubuh kita. Jadi perempuan itu